Vina sebelum 7 hari, Anggi Umbara. Boleh tepuk tangannya dulu dong ya untuk Mas Anggi. Mas Anggi, ini kalau dilihat kan trailernya tadi ya, ada adegan-adegan yang ya cukup sadis itu ya maksudnya ya. Ini dan cukup mengiris hati sebenarnya. Kalau bisa dibilang ya trailer yang baru saja kita saksikan ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kalau dari segi pandangnya, sudut pandangnya Mas Anggi sebagai orang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diras dari di company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama, saya lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware dengan oh ini ada kejadian itu tuh. Jadi saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya. Dan sampai sekarang itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya? Ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa ketangkap gitu, harusnya harusnya nggak seperti itu, harusnya keadilan dan hukum di negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan ya. Saya jadi apa ya, itu apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya semuanya harus dikerjakan, ini harus dibuat seperti ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse, sexual harass bareng-bareng sama it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Itu sangat menggelisahkan, apalagi saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi film ini menjadi penting dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film gitu. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga itu semua agar tidak terjadi gitu. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab. Udah dijawab. Terus kalau boleh sedikit cerita nih Mas Anggi nih, pengalaman atau mungkin ada kejadian-kejadian menarikkah selama proses pembuatan film ini, baik dari pre-pro, dari produksinya sampai pasca produksinya? Ya baik. Mungkin ini film yang banyak banget kejadian yang paling banyak ya terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan. Saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh kru juga udah mimpi macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara kita secara sosialnya dan secara spiritualnya tuh sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu kan. Jadi ya sampai maksudnya bisa dibilang juga kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini semuanya, karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar faktilas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah dan benar-benar tingkat kepedulian itu udah meresap banget. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri gitu kan merasakan kok kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pas kita di lokasi syuting yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan, kayak gitu aja gitu kan. Nah, itu
bukan satu dua orang yang alamin gitu, jadi hampir banyakkah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini gitu. Untuk detailnya nanti mungkin boleh langsung ditanya di sesi one on one-nya ya. Baik, selanjutnya ini kita akan berbincang-bincang juga dengan dua pemeran utama dari film Vina Sebelum 7 Hari ya. Ada Naila Purnama dan Giselma Firmansyah ya. Mungkin boleh diceritakan ke semuanya di sini berperan sebagai apa ya. Silahkan mungkin dari Naila dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina Sebelum 7 Hari. Kesan dan pesan selama syuting, menurut aku ini salah satu project yang spesial banget buat aku. Karena mungkin karakter yang aku mainin ini ada sosoknya, dan dari awal, karena sebelum aku ditawarin pun sebenarnya aku udah tahu cerita tentang almarhumah. Jadi mamaku pun juga sempat kayak ceritain tentang ini ada kejadian di Cirebon untuk jadi pelajaran buat aku juga. Terus makanya aku nggak nyangka bisa dapat kesempatan buat peranin Vina. Selama syuting aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ternyata nggak semenakutkan yang aku kira, karena awalnya aku sempat banyak keraguan gimana nanti caranya, pasti kan banyak ekspektasi dan lain-lain juga. Tapi setelah, jadi waktu kita hari pertama syuting, sebelum syuting kita ke Cirebon, kita sempat ziarah dulu ke makam almarhumah, dan disitu aku sempat ngobrol langsung. Menurut aku ya, aku ceritain aja tentang perasaan aku segala macam, dan menurut aku dari situ gak tahu kenapa aku merasa selama proses syuting tuh dibantu jadi lebih lancar dan aman aja rasanya, gak ada yang aneh-aneh gimana. Walaupun mungkin sekitar aku tuh kayak kadang mamaku ngeliatin aku terus dia bilang, kok kamu kayak aneh sih, kelihatannya kayak bukan aku. Tapi sejujurnya aku yang ngerasain sih, aku ngerasa biasa aja. Jadi menurut aku ini juga bisa menjadi suatu keberuntungan untuk aku untuk bisa ngerasain jadi almarhumah dan bisa menyampaikan nanti kepada penonton tanggal 8 Mei apa yang beliau rasakan, kesakitannya, kepedihannya, dan semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton. Iya, terima kasih Naila ya jawabannya. Ini selanjutnya silahkan Giselma ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada media yang sudah datang dan keluarga yang sudah datang, dan Pak Anggi dan Pak Adi udah ngajak aku untuk berkontribusi dan berperan sebagai Linda. Jadi Linda itu adalah teman Vina yang memperkenalkan almarhumah ke publik ya, karena Linda ini adalah sosok yang menurut aku memiliki ikatan batin yang kuat dengan almarhumah. Karena kenapa almarhumah memilih Linda gitu, maksudnya untuk menyampaikan ke publik. Dan selama proses syuting, sebelum proses syuting pun saat aku mendapatkan tawaran karakter Linda, aku benar-benar memiliki mungkin lebih ke tekanan, karena aku harus merasakan apa yang almarhumah rasakan, dan itu harus yang jadi aku juga mendekatkan diri ke Naila. Kita berdiskusi panjang dengan Pak Andi juga, berdiskusi panjang apa sebenarnya yang bisa Linda rasakan dan gimana yang Linda juga bisa sampaikan gitu, karena kan selain almarhumah yang menyampaikan, tapi Linda juga yang memerankan. Jadi itu poin yang cukup penting dan mungkin tekanan bagi aku dan tantangan kali ya di film ini. Dan juga aku merasa selama proses syuting aku berbalik kalau dari Naila, kalau aku bagian yang merasakan banyak sense of kehadirannya, bukan kehadiran almarhum aja tapi banyak kehadiran lainnya yang menurut aku itu buat adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu orang-orang, adegan yang
disampaikan itu ya lumayan berat ya, karena balik lagi karena aku harus merasakan banyak sekali yang dirasakan almarhumah dari awal kejadian almarhumah di banyak seperti itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kalian berdua punya punya